Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Ruhli. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak Ruhli, dari data yang Pak Ruhli miliki ada berapa banyak sih total sekolah yang saat ini dinyatakan dalam kondisinya rusak? Baik, terima kasih. Kami Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dapat kami gambarkan bahwa profil pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur untuk jenjang sekolah SD kita ada 1.246 satuan pendidikan, kemudian jumlah SMP yaitu sekitar 453 jumlah satuan pendidikan dengan jumlah rombel untuk SD ruang kelasnya 9.098 ruang kelas. Sedangkan untuk SMP secara keseluruhan ruang kelasnya itu 3.534 sehingga total SD dan SMP kita mempunyai sekitar 12.632 ruang kelas yang terdiri dari baik kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Oke, Nah, untuk rusak ringan dan rusak berat ini boleh dipersentasekan nggak, ada berapa banyak begitu? Siap. Dapat kami informasikan bahwa untuk rusak berat ini sampai hari ini data yang kami update itu sekitar untuk SD sekitar 496 ruang kelas, untuk SMP sekitar 289 ruang kelas rusak berat. Kemudian rusak sedang SD 1952, SMP 282, sedangkan rusak ringan untuk SD 1605 ruang kelas, SMP 676. Kemudian ada juga sekolah yang rusak, yang keadaan kondisi baik. Untuk jenjang SD itu sekitar 5.045 satuan ruang kelas. Untuk SMP ada sekitar 2.287 ruang kelas yang baik, sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk siswa atau murid. Oke, tapi jumlahnya kan cukup banyak tuh Pak, 280-an di SD, kemudian SMP dan SMA. Nah, ini rata-rata kerusakannya karena bangunannya yang sudah cukup usang, sudah tua begitu, atau karena cuaca, atau karena faktor-faktor lainnya? Dapat kami gambarkan bahwa beberapa yang mempengaruhi tentang keadaan kondisi ruang kelas. Yang pertama adalah adanya masih terdampak bencana gempa yang tahun 2021 dan 2024. Kemudian yang kedua ada kondisi alam, diantaranya adalah pergeseran tanah, longsor, banjir. Kemudian yang ketiga, betul apa yang disampaikan Ibu, karena sudah lamanya usia. Karena rata-rata waktu itu dibangun waktu impres, sekitar 20 tahun yang lalu. Oke, tapi kalau dilihat ini adalah kondisi pasca gempa, apakah saat itu tidak diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, pemerintah pusat misalnya melakukan perbaikan infrastruktur maupun juga renovasi? Dapat kami informasikan bahwa dulu dengan adanya gempa, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari berbagai sumber, terutama dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR langsung. Tetapi belum secara menyeluruh. Karena dengan banyaknya satuan pendidikan yang rusak. Tetapi secara keseluruhan terdampak gempa kemarin kita sudah mendapatkan perbaikan sekitar 65-70% ruang kelas. Nah, kemudian selama waktu 4 tahun juga ada terjadi gempa, longsor, dan pergeseran tanah, sehingga untuk daerah Cianjur bagian selatan juga terdampak sekolah-sekolah yang rusak, ditambah dengan usia lamanya bangunan tersebut. Oke, nah apa yang bisa dilakukan oleh Disdikpora dengan kondisi yang cukup banyak ini? Ini kan anggarannya tidak sedikit, dan selama ini pengelolaan dana perbaikan sekolah itu di siapa? Di Pemda kah? Di dinas kah? Siap. Dapat kami gambarkan bahwa kami pemerintah dari Kabupaten Cianjur melalui Dinas Teknis, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kita berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk terus mencoba memperbaiki kondisi ruangan kelas yang kurang, terutama yang rusak.
Yang pertama kita ada dari sumber APBD kabupaten. Kemudian yang kedua sumber APBD provinsi. Yang ketiga adalah dari APBN. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, terutama Pak Presiden Pak Bowo dan Kemendikbudrismen Pak Dr. Mukti Ali yang telah selama 2 tahun ini telah membantu peningkatan yang secara signifikan, terutama dengan adanya program revitalisasi. Oke. Kemudian yang keempat, kita juga mencoba memberikan pemahaman, terutama kepada pihak lain dengan adanya program CSR. Karena pendidikan ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi, atau pihak ketiga lainnya yang bisa memberikan bantuan untuk pembangunan sarana-prasarana yang ada di bidang pendidikan. Nah, untuk pihak-pihak lain begitu ya, swasta misalnya, ada nggak sih kerjasama Betul. juga yang bisa dilakukan begitu? Meskipun kalau dibilang ini misalnya sekolah-sekolahnya adalah sekolah negeri, gimana aturannya? Secara regulasi atau aturan pihak ketiga atau swasta bisa memberikan bantuan melalui program CSR-nya. Dan alhamdulillah rencana tahun 2026 sekarang ada salah satu yang akan membantu meskipun masih dalam tahap perencanaan. Karena kami pun kemarin berusaha memberikan gambaran kepada pemerintah provinsi, terutama yang rusak berat, ya, bidang SD. Oke. Kalau melihat dari kondisi tadi ya, beragam kondisi sekolah, artinya efektivitas belajar mengajarnya seperti apa ini? Muridnya harus berganti-gantian setiap berapa jam, ada shift yang disiapkan, mekanismenya apa? Nah, dapat kami jelaskan secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar di semua satuan pendidikan masih kondisi normal. Ada beberapa satuan pendidikan dengan catatan satuan pendidikannya yang terdapat rusak berat. Pertama, kita mencoba memaksimalkan ruang kelas yang masih layak untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga memperlakukan sistem shift. Karena bagaimanapun satu ruang kelas bisa digunakan untuk kelas dua jenjang, misalkan kelas 1 dan kelas 2. Salah satunya adalah adanya sistem pagi dan siang. Kemudian yang ketiga, kita pun mencoba koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, misalkan desa atau kelurahan, memaksimalkan misalkan yang berdekatan dengan madrasah atau aula, kita pun maksimalkan. Kemudian untuk jenjang SMP misalkan maksimalkan ini maksudnya bisa menggunakan gedung-gedung tersebut begitu, bisa belajarnya ke yang lebih dekat. Oke. Yang lebih dekat itu salah satunya gitu, Bu. Oke, kendalanya Untuk apa sih Pak jenjang sampai dengan sejauh ini mengatur itu, karena harus ada shift, kemudian juga pengaturan gurunya akan seperti apa kemudian bekerjanya lebih panjang? Kita berusaha sesuai dengan regulasi atau aturan, kita mencoba memaksimalkan kegiatan pembelajaran tidak terganggu efektivitas dan kondusif. Kita mencoba mendesain kolaborasi, misalkan ada salah satu sekolah yang bisa di merger, nah itu juga bisa salah satunya mengurangi beban sekolah yang harus jumlah ruang kelas yang bisa dibangun ulang. Kemudian kita juga dari segi tenaga pendidikan kependidikan, alhamdulillah Cianjur sudah 99% terpenuhi untuk tenaga pendidiknya, sehingga kita bisa mengoptimalkan pembelajaran. Oke. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan terkait dengan kondisi ini, apa yang segera akan dilakukan dari pemerintah dinas terutama, ataupun juga dari instruksi pemerintah pusat terakhir apa? Siap. Sampai hari ini kami pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai visi dan misi Pak Bupati, bahwa yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, tentu salah satunya adalah peningkatan sarana prasarana. Kita mencoba memaksimalkan dan mengupayakan untuk pembangunan, diantaranya adalah bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi. Kita juga mencoba terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kemendikbudrismen, serta yang keempat adalah melalui pihak swasta untuk memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur untuk bersama-sama membangun ruang kelas
yang terutama yang kategori rusak berat. Baik. Kemudian yang kedua, kita perlu berusaha memaksimalkan secara kawan-kawan di tingkat bawah yang dibantu oleh koordinator pelayanan pendidikan tingkat kecamatan, kemudian subrayon jenjang SMP berusaha. Yang pertama, kita terus mendeteksi dini terutama prasarana di lingkungan sekolah masing-masing supaya yang sudah dalam kondisi baik dapat terjaga dan dapat terawat. Misalkan pembetulan sanitasi, kemudian penebangan pohon-pohon yang ada di sekitar satuan pendidikan. Oke. Baik kalau begitu. Kemudian kita juga memaksimalkan dengan unsur komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua murid yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Ya. Pak Ruli, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi dan mudah-mudahan ini segera tertangani sehingga anak-anak bisa belajar dengan normal seperti biasa ya. Aman dan yang amin, sama-sama Bu, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.